Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Amin akan terus melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan di bab 806 bertepatan dengan part ke 171. Si Wenru telah menunggu making sejak dia memasuki ruangan ini. Sekarang handmaking telah datang. Tentu saja dia langsung menatapnya. Dia menyadari handmaking masih sangat cantik, sangat luar biasa, membuat orang tergila-gila. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa handmaking yang telah berusia 50 tahun masih secantik ini. Hal ini juga memperkuat keyakinannya untuk mengejar handmaking. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa handmaking yang telah dia pikirkan selama lebih dari 20 tahun datang bersama Seo Changkun, pria bajingan yang telah menyakitinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia berdiri dan bertanya pada Seo Changkun. Seo Changkun, bagaimana kamu bisa bertemu Making? Kami semua tahu apa yang kamu lakukan pada Making saat itu. Jika bukan karenamu, bagaimana bisa Making tinggal di Amerika selama bertahun-tahun? Kamu seharusnya malu padanya. Jika aku menjadi dirimu, aku tidak akan berani muncul di depannya. Si Sangkun juga sangat marah. Dia berkata dengan marah, Si Wenru, jangan banyak bicara. Semua orang tahu apa yang terjadi saat itu. Kamu tidak bisa menyalahkanku sama sekali. Kemudian dia menambahkan, apa kamu pikir aku merasa bahagia dalam 20 tahun terakhir? Ku beritahu, dalam 20 tahun terakhir ini aku menyadari lebih dari siapapun dan lebih merasa malu dari siapapun. Xi Wenru berkata, kamu memang seharusnya malu. Jadi aku menyarankanmu untuk pergi dengan cepat. Kamu seharusnya tidak datang ke acara ini. Saat ini Han Meking tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, cukup, jangan mengungkit masa lalu yang tidak penting. Kalian bukan lagi remaja yang suka bergosip. Sekarang kalian sudah berusia 40 tahun atau lebih dari 50 tahun. Kenapa masih membicarakan hal-hal tersebut? Setelah itu dia melihat sekeliling dan berkata dengan serius, aku mengundang kalian semua ke sini secara pribadi, jadi jangan ada masalah yang tidak menyenangkan di antara kalian. Si Cangkun mencibir dan berkata pada si Wenru, si Wenru, apa kamu dengar? Bahkan Making berkata begitu. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusirku? Setelah itu dia menepuk dahinya dan berkata, oh iya, aku lupa memberitahu bahwa aku tidak hanya datang ke sini bersama Making, aku pergi ke hotel di mana Making tinggal pagi ini untuk menjemputnya. Lalu kami pergi ke kampus lama untuk jalan-jalan dan mengingat masa muda kami saat itu. Kemudian datang ke sini dan bertemu kalian. Kenapa? Apa kamu punya masalah mengenai hal itu? Mendengar ini, si Wenru sangat marah. Bagaimanapun perasaannya pada Han Making memang selalu bertepuk sesal sebelah tangan. Tidak seperti Secangkun. Secangkun dan Henry King sudah lama bersama. Terlebih lagi mereka berdua sangat dekat, tampan dan cantik saat itu. Mereka juga diakui sebagai pasangan paling sempurna di seluruh kampus. Karena itu ada banyak cerita di antara kedua orang ini. Mereka kembali ke kampus bersama untuk mengingat masa lalu. Hal ini tampaknya aneh. Si Wenru sangat tertekan ketika dia tidak tahu bagaimana membantah. Paul, seorang pria muda, mendorong pintu masuk dan berkata pada Han Making sambil tersenyum, Bu, aku sudah menyapa Paman Yu, pengurus rumah tangga keluarga Song. Hari ini karena ibu dan teman-teman ibu berkumpul di sini, dia akan mengurus semuanya dengan baik. Ibu tidak perlu khawatir tentang itu. Cukup menikmati acara ini bersama-sama. Ketika orang-orang melihat Paul, mereka langsung terkejut. Seorang wanita berkata, oh,
Meking, apakah ini putramu? Betapa tampannya dia. Han Meking menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, aku akan memperkenalkan pada kalian, ini putraku. Nama Inggrisnya adalah Paul Smith. Orang lain juga berkata, oh, Han Meking, putramu adalah ras campuran. Dia putramu dengan suamimu orang Amerika itu kan? Han Meking berkata sambil tersenyum. Dia bukan dia bukan dengan suamiku. Lalu dengan siapa? Orang-orang itu tertawa. Saat ini si Wenru bertanya, oh ya, Meking, Paul mesti memiliki Cina kan? Han Meking mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja nama Cina Paul menggunakan margaku. Siapa nama Cina Paul? Mereka bertanya. Paul tersenyum dan berkata, paman dan bibi, nama Cinaku Han. Sebelum Paul menyelesaikan kata-katanya, Han Meking langsung menyela. Ini adalah acara kita, bukan acara Paul. Biar dia pergi dulu. Mari kita bicara masa lalu bersama. Ketika Paul menyadari bahwa ibunya tidak ingin orang lain tahu nama Cinanya, dia segera berkata sambil tersenyum, paman dan bibi, silakan bersenang-senang dan nikmati hidangannya, saya akan pergi dulu. Si Cangkun langsung berkata, oh Paul, mengapa kamu buru-buru? Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Alasan mengapa dia ingin berbicara dengan Paul saat ini adalah untuk membuat si Wenru terlihat bahwa dia dan Paul sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Dengan begini dia pasti bisa menebak bahwa dia sudah bertemu Han Meking sebelum acara ini. Dengan begitu semua orang tentu saja akan tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang luar biasa, yang juga dapat membuat mereka yang memiliki pikiran untuk mengejar Han Meking akan mundur. Begitu mereka mendengar percakapan itu, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana Xiao Changkun bisa begitu akrab dengan Paul? Paul berkata padanya sambil tersenyum, saat ini saya tidak akan makan dengan paman dan bibi karena saya memiliki hal lain untuk dilakukan nanti sore. Kemudian dia memberitahu Xiao Changkun bahwa dia telah meminta Tuan Yi datang ke perusahaannya pada sore nanti untuk membantunya melihat Peng Shui. Jadi dia harus pergi untuk menjemputnya, untuk menjamunya. Xiao Changkun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, menantuku tidak memiliki kegiatan lain. Dia akan menunjukkan Peng Shui untukmu. Dia pasti tidak akan berani mematok harga padamu. Jika tidak, bukankah anggur kemarin akan diminum secara sia-sia? Kemudian Xiao Changkun menambahkan, baik, aku akan menelponnya dan memintanya untuk memberimu tagihan gratis secara langsung. Ketika si Wenru mendengar ini, dia sangat tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Apakah menantu Paul dan menantu Xiao Changkun sudah minum bersama? Kapan itu terjadi? Apakah kemarin? Bukankah Han Meking baru saja tiba di Jinding kemarin? Dia baru saja tiba dan langsung makan malam dengan Xiao Changkun. Bukankah ini sedikit perlakuan khusus? Memikirkan hal ini, Xiao Wenru memiliki firasat buruk di hatinya. Dia juga berpikir apakah Han Meking masih mencintai Xiao Changkun. Saat ini Paul berkata kepada Xiao Changkun sambil tersenyum, paman Xiao, paman tidak perlu terlalu sungkan. Jika paman meminta Tuan Yi untuk memberi saya tagihan gratis, maka saya akan sangat malu untuk meminta bantuan darinya. Han Meking yang berada di sebelahnya juga berkata sambil tersenyum, Cangkun, kita tidak perlu ikut campur urusan anak-anak. Si Cangkun melirik si Wenru melihat bahwa dia sangat tertekan. Dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Jadi dia berhenti berbicara dengan Paul. Sebagai gantinya dia berkata kepadanya sambil tersenyum, baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan menjaga ibumu, jangan khawatir. Si Wendu bahkan lebih tertekan ketika mendengar itu. Apa maksudnya? Kenapa dia merasa bahwa si Cangkun seperti ayah tiri Paul? Memikirkan hal ini, si Wendu berpikir dalam hati, si Cangkun, kamu mencuri Han Meking sekali 20 tahun yang lalu. Sekarang jika kamu berani menghancurkan keinginanku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Kemudian dia berkata dengan suara keras, oh ya, si Cangkun, di mana istrimu? Siapa nama celurut yang saat terkenal di seluruh kampus kita? Sepertinya nama marganya Ma. Siapa nama lengkapnya? Apakah ada yang tahu? Seorang teman
sekelas lama berkata sambil tersenyum. Malan, ya Malan. Si Wenru berkata sambil tersenyum. Sio Changkun, kudengar kamu dan Malan sangat mesra selama bertahun-tahun. Perasaanmu padanya seharusnya lebih dalam kan? Mengapa kamu tidak menelpon Malan untuk datang ke sini hari ini? Begitu Sio Changkun mendengarnya menyebut Malan, dia merasa sangat malu. Kemudian dia berkata, Si Wenru, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak harus dikatakan? Malan bukan teman kelas kita. Untuk apa dia di sini? Si Wenru terkekeh dan berkata, kamu harus sadar bahwa kamu adalah pria yang sudah menikah, jadi jangan main-main dengan wanita lain di luar. Jangan menyimpan pikiran yang tidak baik terhadap wanita lain. Jika tidak, begitu si wanita jalang Malan mengetahui hal ini, dia tidak akan mengampunimu. Si Cangkun tiba-tiba menjadi marah dan berkata, Si Wenru, apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan aku main-main dengan wanita lain di luar? Kapan aku menyimpan pikiran yang tidak baik terhadap wanita lain? Ku beritahu, jangan pikir karena kamu telah membagikan uangmu, kamu bisa mengganggu orang lain di sini. Aku, secangkun, tidak akan memakan sedikit pun milikmu. Han Meking merasa sangat malu. Dia berkata dengan nada suara yang sedikit miring, sedikit meninggi. Kalian berdua tidak ada habisnya, kan? Apa yang aku katakan tadi? Kami di sini untuk acara reuni teman sekelas, bukan untuk membuat kalian bertengkar di sini. Jika kalian akan terus seperti ini, aku akan pergi. Si Cangkun dengan polos berkata, Meking, kamu juga mendengar si bajingan tua si Wenru ini yang menimbulkan masalah. Si Wenru adalah seorang pengusaha Hong Kong yang terkenal. Kemampuan dia Kemanapun dia pergi, semua orang akan menghormatinya. Namun saat ini dia disebut bajingan tua oleh Secangkun. Tentu saja dia merasa tidak puas. Jadi dia memukul meja, berdiri dan berkata dengan marah, Secangkun, menurutmu siapa seharusnya bajingan tua itu? Secangkun juga berdiri memelototnya dan berkata, tentu saja kamu. Kenapa? Si Wenru berkata dengan dingin, Secangkun, jangan pikir karena aku teman sekelas lamamu, maka tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu. Ku beritahu, jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan membuatmu menanggung semuanya. Apakah menurutmu aku adalah seorang yang bisa diganggu oleh cacing sepertimu? Begitu aku kembali ke Jinling dari Hong Kong, apa kamu tidak memikirkan kekuatan apa yang kamu miliki sehingga kamu berani meneriakiku? Si Canggun tiba-tiba merasa takut jika berbicara tentang kekuatan apa yang dia miliki. Dia bahkan tidak akan bisa mengeluarkan 10.000 yuan sekarang. Apalagi bila yang dia tinggali juga didapatkan menantunya melalui tindakan penipuan. Dibandingkan dengan memiliki pabrik seperti Xie Wenru, dia tidak berguna sama sekali. Jika dia benar-benar membuat Xie Wenru kali ini, dia mungkin benar-benar tidak dapat menyinggung perasaannya. Tepat ketika dia berada di posisi di mana dia tidak bisa mundur, Paul langsung berkata, Paman, acara ini adalah acara yang diselenggarakan ibuku untuk grupnya. Jadi tolong hormati ibuku, jangan bertengkar di sini. Si Cangkun segera mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, Paul, Paman sangat menghormatimu. Tidak sepertinya dia tidak sepadan dengan kita. Si Wenru berkata dengan marah, setelah kamu meneriakiku, kamu masih mengatakan bahwa aku tidak sepadan dengan kalian. Percaya atau tidak, aku akan berurusan denganmu sekarang. Ekspresi Han Making sedingin es. Dia bertanya dengan suara dingin, Si Wenru, apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar tidak mendengarkanku, aku hanya bisa memintamu untuk keluar. Jangan salahkan aku karena mengabaikanmu sebagai teman sekelasku. Si Wenru sangat marah. Jelas-jelas Sio Changkun yang berteriak kepadanya terlebih dahulu. Kenapa Han Making tidak membelanya sama sekali? Sio Changkun juga merasa sangat malu bagaimana dia harus bereaksi ketika dia makin di depan umum mengenai kekuatan tadi. Apakah Xie Wenru benar-benar akan berurusan dengannya? Saat ini seorang pria berusia 60 tahun masuk. Ketika pria itu melihat Paul, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Paul, koki di belakang sudah menyiapkan makanan. Saya tidak tahu apakah kami harus menyajikannya di sini. Paul memandang
pria itu dan berkata dengan bingung, "Oh, Paman Ju, mengapa Paman datang ke sini sendiri?" Mendengar Paul menyebutnya Paman Ju, semua orang di meja makan terkejut. Paman Ju? Apakah itu Paman Ju pengurus rumah tangga keluarga Song di Jinding? Semua orang tahu Paman Ju adalah orang yang sangat penting dan memiliki kekuasaan di Jinding. Begitu si Wenru mendengar bahwa pria ini adalah Paman Yu, dia segera menunjukkan wajah yang angkuh pada Xiao Changkun. Karena saat dia masih belajar di Jinling pada tahun-tahun awalnya, dia tahu bahwa keluarga Song sangat kuat dan dia juga tahu bahwa keluarga Song sekarang adalah keluarga terkuat di Jinling. Meski kini menjadi pengusaha Hong Kong yang terkenal dan memiliki kekayaan ratusan juta, jika dibandingkan dengan keluarga Song, dia bukanlah apa-apa. Aset keluarga Song adalah ratusan miliar, ratusan kali lebih banyak daripada milik mereka sendiri, sehingga status pengurus rumah tangga keluarga Song jauh lebih tinggi daripada mereka, dan kekuatannya juga jauh lebih besar daripada mereka. Paul sedikit tersanjung saat ini, dia tidak menyangka Paman Yu akan datang ke sini secara pribadi. Paman Yu kemudian berkata pada Paul sambil tersenyum, "Tuan Paul, bukan 1 atau 2 hari keluarga Song bekerja sama dengan firma hukum Anda. Ketika kami baru saja membuka bisnis ekspor di Amerika Serikat, saya menemani tuan kami ke Amerika Serikat. Saat itu kami menghadapi banyak masalah hukum dan diselesaikan oleh ayah Anda. Sebenarnya Tuan Song memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan ayah Anda, tetapi pada waktu itu Anda masih sekolah, jadi mungkin tidak tahu tentang ini." Berbicara tentang ini, Paman Yu melanjutkan, "Jadi Anda adalah putra seorang teman lama keluarga Song. Bagaimana kami bisa mengabaikan Anda? Jika kami mengabaikan Anda, itu seperti kami tahu bagaimana cara memperlakukan tamu kami." Paul mengangguk dengan penuh terima kasih dan berkata, "Paman Yu, jika Anda memiliki waktu, tolong sampaikan rasa terima kasih saya pada Tuan Song. Selain itu, tolong bantu saya untuk memberitahu Tuan Song bahwa saya mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini dan perusahaan sudah mulai berada di jalur yang benar dengan aman di Jinling, saya pasti akan datang berkunjung." Paman Yu mengangguk sambil tersenyum lalu berkata, "Anda dapat menghubungi saya langsung pada saat itu. Saya akan membantu Anda mengatur waktu untuk bertemu dengan Tuan Song." Setelah itu Paman Yu berkata, "Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian di sini karena hidangan sudah bisa disajikan. Maka saya akan meminta koki di belakang untuk dengan cepat menyajikan hidangannya." Paul berkata, "Saya juga akan pergi, Paman. Ayo pergi bersama." "Ya," Paman Yu mengangguk. Saat Paman Yu hendak pergi, si Wenru berdiri dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Halo, Paman Yu. Saya si Wenru dari perusahaan perdagangan Huisit di Hong Kong. Senang bertemu dengan Anda." Paman Yu memandangnya dengan heran dan bertanya dengan rasa penasaran, "Maaf, sepertinya saya tidak ingat ada perusahaan itu. Apakah perusahaan Anda bekerja sama dengan keluarga Song?" Si Wenru buru-buru berkata dengan hormat, "Sejujurnya saya selalu berharap untuk bekerja sama dengan keluarga Song, tetapi tidak ada peluang yang bagus. Jika bisa, saya harap Paman Yu dapat membantu memperkenalkan saya." Paman Yu tersenyum sopan dan berkata, "Terima kasih karena telah mengagumi keluarga Song, namun persyaratan keluarga Song untuk bekerja sama sangat tinggi. Mohon maaf jika itu adalah perusahaan yang belum pernah didengar oleh siapapun. Hampir tidak mungkin untuk bekerja sama dengan keluarga Song." Paman Yu yang telah menjadi pembantu rumah tangga selama bertahun-tahun mengetahui seluruh bisnis keluarga Song dengan baik. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang perusahaan teratas, perusahaan besar, dan perusahaan terkenal di seluruh negeri. Ini juga bentuk profesionalnya. Jika dia belum pernah mendengar nama perusahaan itu, maka perusahaan itu hanyalah perusahaan kecil, paling-paling perusahaan kelas menengah. Keluarga Song, keluarga besar, tidak mungkin bekerjasama dengan perusahaan kelas menengah. Si Wenru merasa sedikit malu dan tidak menyangka bahwa akan dia tolak begitu saja oleh Paman Yu. Meskipun Paman Yu tidak bicara secara langsung, namun maksud dari perkataannya sangat jelas. Ini membuat si Wenru merasa tertekan, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya apapun di wajahnya. Dia hanya bisa dengan hormat dan rendah hati berkata, "Maaf Paman Yu, saya terlalu sembrono." Setelah itu dia duduk kembali dengan sedikit rasa malu. Dia merasa wajahnya sangat panas.
Dia tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan diri sendiri. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi justru mempermalukan diri sendiri di depan teman-temannya sekelasnya. Pawan Yu mengangguk kepadanya sambil sebagai tanggapan, dan ekspresinya sedikit arogan, tapi itu wajar. Bagaimanapun dia telah lama menjadi tokoh penting yang disegani di Jinling. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tetapi sepertinya kita harus mengikuti atau melanjutkan di video selanjutnya. Ceritanya sungguh sangat bikin penasaran bagaimana kelanjutannya. Kita ikuti di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjut di part berikutnya di video selanjutnya.